Kemudian Syekh masuk kepada fakrah poin yang berikutnya, di mana disebutkan di poin yang ke-15 bahwa kami melihat jamaat-jamaat di zaman sekarang dari kelompok-kelompok yang merebak. Maka itu semuanya penyebab kepada perpecahan dari kaum muslimin dan menyebabkan kedhaifan dari kaum muslimin tersebut dengan banyaknya jamaah-jamaah yang menyebar. Maka berkata Syekh, jamaat-jamaat yang ada di zaman now banyak dari kebid'ahan-kebid'ahan seperti kepemimpinan takmir dan juga permasalahan baiat dan juga tandimat sirriyah dari mempunyai kelompok-kelompok yang dirahasiakan. Maka ini adalah semuanya menyelisihi manhaj salafus saleh, dan ini menyebabkan terpecahnya kaum muslimin kepada golongan-golongan yang ada. Maka perkara-perkara seperti ini menyebabkan kebahagiaan dan kesenangan bagi musuh-musuh Islam. Dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada agama yang satu, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW atas pemahaman as-salafus saleh. Maka dengan adanya furqah ini menyebabkan kedhaifan, maka itulah yang diinginkan oleh orang-orang kufar. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة أو غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع. ونعم الأمر كذلك، ففات بالشيء لا يعطيه. قال: إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية، والواقع في جميع البلدان الإسلامية خير شاهد على هذا. قال: وأيضا دعوة مبتدعة لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول، ودعوة فتنة لأنها قائمة على جهل وسائرة على جهل، وما حصل بسببها من الفتن العظيمة في بلاد المسلمين خير شاهد على ذلك. فكم سفكت من الدماء، كم زعزع من الأمن، كم حصل من خروج، كم حصل من جرأة على العلم، كم حصل من إهمال للتوحيد، كم ضاعت من السنن، كم أقرت من البدع، وهكذا شيء كثير. قال: وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل، أي ممن ينتسب إليهم ويعمل معهم ويريد الإصلاح من الداخل كما يقول البعض، أو لا يعرف حقيقة حالهم. الشيخ نصح هؤلاء وقال: وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتخلي عنها حتى لا يضيع وقتهم فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين. كذلك لأجل ألا يكثر سوادهم وألا يغتر العامة بوجوده بينهم فيظنون أنهم على حق ويجعلونه مصيدة للآخرين. قال: وعلى المسلم أن يكون همه أن ينصر الإسلام والمسلمين. نعم. Kemudian Syekh masuk kepada poin yang berikutnya, yakni poin yang ke-16. Langsung kita terjemahkan dan langsung kita berikan ta'liq juga Syekh agar waktu, bahwa kami meyakini dakwah Ikhwanil Muslimin tidak akan mampu dan tidak dalam keadaan jalan yang benar untuk memperbaiki masyarakat Islamiyah ini. Dan bahkan dakwah mereka sekarang sudah menjadi dakwah asli dari politik. La ruhiyah, tidak ada padanya dalam permasalahan kejiwaan dari syariat ini. Dan kata Syekh di sini, dan itu yang nyata, bahwa dakwah Islamul Muslimin, Ikhwanil Muslimin sekarang adalah sia-sia, adalah politik secara 100%.
seperti antum ketahui di mana-mana. Dan demikian juga berkata Syekh kami, dan dakwah mereka termasuk dakwah yang mengajak kepada kebid'ahan dikarenakan ada padanya untuk membaiat orang yang tidak diketahui. Dan juga dakwah yang merupakan fitnah dikarenakan berlandaskan dakwah ini di atas kebodohan dan berjalan terus di jalan kebodohan. Maka seperti antum lihat bagaimana dakwah mereka membuat kerusakan kaum muslimin di mana-mana. Maka berapa dari negeri terjadi pertumpahan darah dan keamanan dalam suatu negeri dihilangkan. Tidak ada aman lagi di negeri-negeri yang telah terjadi fitnah dari mereka. Dan berapa dari manusia diajak untuk keluar dari pemerintahnya, sehingga mereka tidak mempedulikan dengan ilmu. Dan berapa banyak dari dakwah-dakwah mereka di saat menyebar ihmal, mereka tidak memperdulikan dari dakwah tauhid. Maka berapa juga dari sunnah-sunnah yang terhilangkan. Maka berapa dari kebaikan yang hilang dikarenakan dakwah mereka. Kemudian berkata lagi Syekh di sini, kami menasehati sebagian dari orang-orang yang masuk kepada kelompok Ikhwanil Muslimin dari orang dalam, yang mana dia itu termasuk dari orang dalam yang mulia di dalam firqah tersebut, bitakhalli, agar keluar. Maka Syekh menasihati di sini kepada orang-orang dalam mereka agar meninggalkan kelompok Ikhwanil Muslimin tersebut. Kemudian disebutkan sebabnya di dalam kitab ini. Syekh Mukbil berkata, la yudhi'u waqtahum fima la yanfa'ul islama wal muslimin, agar dia terjauh dari buang-buang, waste the time, buang-buang waktu untuk masuk kepada mereka. Wa Syekh Az-Zadafi ditambah oleh Syekh juga agar tidak yukathir sawadahum, agar juga tidak orang-orang ini yang ikut masuk kepada kelompok Ikhwanul Muslimin memperbanyak dari jumlah kebid'ahan mereka dan orang-orang yang ikut kepada mereka. Dan juga dari sisi lain azad Syekh agar orang-orang tidak tertipu dengan orang-orang yang mulia yang mana dia berpikiran dengan masuk kepada kelompok tersebut menyebabkan orang-orang lain melihat kepada tokoh ini, masuk kepada agama tersebut ataupun kelompok tersebut menjadi dikiranya baik dengan adanya orang ini. Maka mereka akan menganggap, oh berarti Ikhwanil Muslimin alal haq, karena masuk dari tokoh-tokoh keagamaan kepada kelompok mereka. Maka ini dijadikan masyadah, dijadikan trap, jebakan oleh mereka untuk memasukkan lebih banyak lagi dari kaum muslimin dengan masuknya tokoh-tokoh ini kepada kelompok Ikhwanil Muslimin. Maka disebutkan oleh Syekh bahwa yang penting kita ini tidak mengikuti mereka dan agar kita menyibukkan untuk berdakwah kepada Allah dan menolong agama Islam ini. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما جماعة التبليغ فإليك ما كتبه الأخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب الرصابي فقد قال حفظه الله ثم ذكر كلامه. الشيخ رحمه الله مثل بهاتين الجماعتين لكثرة انتشارهم في البلدان الإسلامية، والعلماء رحمهم الله تعالى قد اعتنوا
بهاتين الفرقتين من حيث التحذير منهما وبيان ما هم عليه، فألفوا الكتب وأصدروا الفتاوى في ذلك، وهي موجودة مبثوثة ومعروفة. ولأجل اختصار الوقت الذي قد ضاق علينا جدا، فيمكن الشيخ سعيد أن يقرأ ما كتبه أو ما أحال الشيخ رحمه الله تعالى على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي رحمه الله، وكلامه كلام طيب ومفيد ونافع، فيمكن قراءته وترجمته في وقت آخر أو الآن. Taib, kita langsung saja kepada Syekh sebelum saya membaca. Adapun Jama'atut Tabligh, maka atas kamu cukup apa yang ditulis oleh saudara kami Al-Ah Al-Fadil Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Wasabi, dan ini adalah murid dari Syekh Muqbil yang dulu mempunyai markas di Hudaidah. Maka tadi perintah dari Syekh, kita langsung memberikan 10 poin ini tanpa dibaca Arabnya, langsung terjemah. Taib, antum bersama kami langsung terjemah. Maka dari poin yang pertama, bahwa mereka itu melaksanakan di dalam pengajaran-pengajarannya hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Ini poin yang pertama, tanpa saya baca, langsung diterjemah. Bahkan yang tidak ada asalnya. Dan seperti antum ketahui kitab mereka Fadailul A'mal dan sebagainya. Poin yang kedua, pada mereka itu terdapat bid'ah-bid'ah yang banyak. Bahkan dakwah mereka itu dijadikan asasnya dari kebid'ahan. Maka tulang punggung dari dakwah mereka adalah al-khuruj. Ma'ruf, ayo kita khuruj dakwah. Maka mereka mempunyai kebid'ahan ini dengan tahdid. Maksudnya dengan menyebutkan bagaimana yang diinginkan dengan khuruj. Maka ini jelas dari kebid'ahan. Mereka mengatakan setiap 1 bulan paling sedikit 3 hari khuruj. Dan dalam 1 tahun 40 hari khuruj. Dan dalam usia dia sepanjang hidupnya 4 bulan khuruj. Dan dalam setiap 1 pekan paling sedikit ada jaulatan. Maksudnya memberikan 2 muhadarah di masjid yang dia salat bersama masyarakat, dan yang kedua di masjid-masjid yang berpindah-pindah. Jadi di masjid dia dan di masjid-masjid yang berpindah-pindah. Maka antum banyak melihat beberapa masjid banyak tas-tas dan sebagainya, dan banyak dari kelompok mereka 6, 7 orang, 10 dan sebagainya berkeliling dari masjid ke masjid. Itulah dari kebid'ahan yang ada pada mereka, dengan catatan tadi bihada tahdid, dengan catatan penjelasan seperti ini. Dan kata mereka dalam 1 hari 2 halaqah, 2 majelis ilm. Pertama halaqah di masjid yang diadakan sholat padanya kaum muslimin seperti masjid jami', dan yang kedua masjid di rumah atau di dalam rumah dia berdakwah. Maka mereka yang jadi masalah di sini tidak ridho kepada seseorang kecuali kepada orang-orang yang memang dikonsekuensikan untuk berdakwah oleh mereka. Maka tidak syak lagi bahwa mereka dalam keadaan kebid'ahan di dalam agama ini yang tidak diturunkan oleh Allah dari pendalilan-pendalilannya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, mereka memandang bahwa dakwah kepada tauhid itu tanfirul ummah, menyebabkan manusia lari. Dan mereka menganggap bahwa dakwah kepada sunnah juga menyebabkan manusia lari darinya. Bahkan berkata amiruhum bil Hudaidah, makna Hudaidah adalah muhafadah, provinsi di Yaman. Jadi Syekh tidak menjelaskan secara umum, tapi di Hudaidah amir mereka mengatakan kebid'ahan yang menyebabkan terkumpulnya manusia itu lebih baik daripada sunnah kita hidupkan tapi menyebabkan manusia lari dari agama ini. Kebid'ahan yang menyebabkan manusia masuk kepada banyak kebaikan itu lebih baik daripada kita menghidupkan sunnah
yang menyebabkan manusia lari dari agama ini. Ini ucapan Amir Jamaah Tabligh di Hudaidah. Dan poin yang keenam, mereka adalah bahkan menjadi dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya musuh bagi ahli sunnah. Yang ketujuh, dan mereka itu mengajak manusia untuk menjauhi majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, baik secara isyarah atau secara sharih, bahwa majelis-majelis thalabul ilm itu dijauhkan oleh mereka. Dan bahkan mereka memandang di poin yang ke-8 bahwa tidak ada keselamatan bagi manusia yang hidup di muka bumi ini kecuali mengikuti dakwah mereka. Maka mereka memisalkan dakwah mereka dengan Safinatun Nuh, bahwa mereka dalam keadaan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik kepada bahtera tersebut akan selamat dari banjir bandang, dan barang siapa yang tidak mau naik akan tenggelam. Ini mereka ucapkan atas dakwah mereka. Maka Syekh menukilkan di sini seperti penyebutan dari mereka yang masyhur dari ucapan mereka, bahwa dakwah kami seperti bahtera Nabi Nuh. Dan disebutkan juga oleh Syekh, aku telah mendengar ungkapan-ungkapan ini juga di Urdun, di Jordan bahasa ilmiahnya, dan di Yaman. Dan poin yang ke-9, mereka itu tidak mementingkan tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Dan poin yang ke-10, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk duduk menuntut ilmu. Dan bahkan mereka menganggap bahwa waktu yang dijadikan untuk menuntut ilmu, seperti antum ketahui, menuntut ilmu duduk, membaca Al-Quran, dan menghafal hadis-hadis dan mutun, itu mereka tidak mampu. Dan mereka mengatakan bahwa perbuatan ini adalah waste the time, membuang waktu saja. Dan begitupun ini dari 10 poin yang disebutkan oleh Syekh, maka inilah yang menjadi hakikat tentang dakwah Jamaah Tabligh. طيب نزيد فقرات اختصار حرصا على نقطع شوطا ونكمل ما بقي ان شاء الله تعالى في الضحى. ان شاء الله. يبتدأ الدرس 9:30. 9:30. نعم. ان شاء الله. نقطع شوطا حتى لو اردتم ان يبدا الساعه 10 يمكن ان ننتهي ان شاء الله. حتى لو كان الساعه 10 يمكن الانتهاء باذن الله. خلاص نترجم هذا او على طول تدخل. نترجم هذا لكن تاخذهم انه الساعه 10 ممكن ننتهي. Maka Syekh di sini insya Allah akan menambah 3 poin lagi dengan singkat agar kita bisa menyelesaikan, dan mungkin Syekh mampu bisa kalau nanti pelajaran dimulai dari jam 9.30. Tidak apa-apa agar selesai, karena setelah itu tidak ada daurah di Ma'had Mukbil selesai. Setelah waktu duha maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk yang ingin pulang-pulang. Kita akan menuju ke Muara Bungo. Ada kajian Syekh ba'dal maghrib di sana. Jadi nanti Syekh di sini selesai pelajaran sebelum duhur, kemudian dipersilahkan kepada ikhwah juga untuk berkemas-kemas, dan bagi yang ikut kepada Syekh ke Muara Bungo dipersilahkan. Maka dari jam 9.30 Syekh siap. Antum siap, Syekh akan datang 9.30.